Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dengan NPM 200430100050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS statistik saya dengan dosen pengampu Bu Rati dan Bu Yudiana. Untuk pengerjaannya saya menggunakan Excel, kecuali untuk mencari median, modus, Q2 dan D3. Jadi untuk keempat itu saya akan menjelaskannya di sini karena saya sudah menghitungnya secara manual. Yang pertama saya mencari median terlebih dahulu, dan untuk rumusnya ialah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Melihat dari rumus, kita harus mencari dahulu XI atau nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, caranya dengan menjumlahkan tepi atas dengan tepi bawah. Jadi misalnya di kelas pertama tepi atasnya 62,1 dijumlahkan dengan 62,5 dibagi 2. Nah, hasilnya 62,3 untuk kelas pertama. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya lakukan dengan cara yang sama, yaitu jumlahkan kemudian dibagi 2. Jika sudah semua, kita lihat lagi rumusnya. Itu kita harus mencari FI dikali XI. Caranya juga sama, yaitu kita perlu mengkalikan masing-masing frekuensi kelas dengan masing-masing nilai tengahnya. Caranya klik, kemudian gunakan tanda kali, kemudian klik di nilai tengahnya. Klik frekuensi kelasnya, kali dengan nilai tengahnya. Lakukan untuk kelas-kelas selanjutnya. Jika sudah ketemu semuanya, kita perlu menjumlahkan dari kelas paling atas sampai dengan paling bawah. Hasilnya 7.852. Nah, kita masukkan ke rumus mediannya, yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI ialah 7.852 terbagi dengan sigma FI atau jumlah FI-nya ada 120. Hasilnya 65,433 untuk median. Dan untuk median, saya menghitung manual, saya akan menjelaskannya. Dan pertama-tama, rumus median ialah L plus I dalam kurung setengah N min FK dibagi FM. FK frekuensi kumulatif, FM itu frekuensi kelas median. Nah, cara untuk mencari kelas median ialah dengan membagi jumlah frekuensi menjadi 2. Jadi, umpamanya jumlah frekuensinya 120 bagi 2 ialah 60. Kita cari frekuensi kumulatif yang mencapai 60. Kita hitung 5 tambah 7 tambah 7 tambah 11, 30, tambah 12, 42, 49, 49 tambah 5, 54. Nah, kemudian ketemulah di frekuensinya 11, yaitu 65 karena mencapai 60. Jadi, di sini saya akan mewarnai warna kuning untuk kelas median. Mencari TB tepi bawah,
Caranya ialah dengan menjumlahkan tepi atas kelas median dengan tepi bawah kelas sebelumnya. Jadi untuk di sini saya menjumlahkan 65,6 dengan 65,5. Hasilnya ialah 65,55 untuk tepi bawah kelas median ditambah dengan panjang interval. Panjang intervalnya setiap kelas ialah 0,5, kemudian setengah N diketahui adalah jumlah frekuensi yaitu 120 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita jumlahkan semua frekuensi sebelum kelas median yang warna kuning ini, yaitu 54 dengan dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 11. Kemudian kita masukkan ke rumus semua, ditambah dikali hasilnya ialah 65,822 untuk median. Kemudian modus L plus I dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2. L yaitu sama TB, I panjang interval, D1 ialah selisih frekuensi kelas modus sebelum kelas modus. Jadi kita harus mencari dulu kelas modus. Modus itu merupakan nilai terbanyak atau frekuensi terbanyak. Jadi kita cari di kelas interval ini manakah frekuensi yang paling banyak. Nah, frekuensi yang paling banyak ini adalah 22. Jadi saya akan mewarnai kelas modus ini dengan warna hijau untuk kelas modus. Nah, untuk mencari TB sama seperti median, yaitu menjumlahkan 66,1 ini dengan 66, yaitu tepi bawah kelas sebelumnya dengan tepi atas kelas modus. Hasilnya untuk TB modus ialah 66,05. Terus untuk D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelumnya. Jadi untuk selisihnya ini kan kelas modus 22 dikurang 11. Hasilnya untuk D1 ialah 11, dan untuk D2 yang merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya, berarti 22 dikurangi dengan 8 ialah 14. Jadi untuk D1-nya 11 dan untuk D2-nya 14. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, kita jumlahkan, kita kali, dan hasilnya 66,27 untuk modus. Sekarang saya akan menjelaskan untuk kuartil. Sini diminta untuk mencari kuartil 2. Untuk mencari kelas kuartil, caranya itu dengan I per 4 dikali dengan N. Ketahui bahwa kita mencari kelas kuartil 2, yaitu berarti I-nya adalah 2 dibagi 4 dikali dengan 120. Nah, ketemu hasilnya kelas kuartilnya ialah 60. Berarti sama dengan kelas median yang frekuensinya 60 di kelas yang ini. Untuk kelas kuartil sama dengan kelas median. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. TB-nya berarti sama 65,55. Terus 2 per 4 dikali N-nya 120, FKI-nya 54 dan FI-nya 11. Intervalnya juga sama 0,5. Terus dijumlahkan dan hasilnya sama seperti kelas median, yaitu 65,82. Kemudian saya akan mencari desil.
sama dengan rumus kuartil, hanya pembaginya saja yang berbeda karena desil merupakan membagi data menjadi 10. Jadi untuk mencari kelas desil 3 per 10 dikali 120. Nah, hasilnya untuk kelas desilnya berarti ada di frekuensi kumulatif yang 36. Kita cari yang penjumlahannya sampai ke 36. Nah, saya sudah menemukannya, yaitu di frekuensi yang 12. Untuk kelas desil saya akan mewarnai dengan warna biru. Nah, untuk mencari TB-nya berarti 64,1 dijumlahkan dengan 64 dibagi 2. Hasilnya ialah 64,05. Kemudian tinggal dicocokkan dengan rumus desil. FKI-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu sebelum kelas desil frekuensi kumulatifnya berarti ini dijumlahkan, hasilnya adalah 30. Kemudian frekuensi kelas desil ialah 12. Tinggal dimasukkan ke rumus, dikali, dijumlahkan, dan hasilnya ialah 64,3 untuk desil 3. Kemudian saya akan lanjut untuk ke soal selanjutnya, mencari simpangan rata-rata. Nah, rumus simpangan rata ialah sigma F dikali dalam kurung XI min X bar dibagi sigma F. Melihat dari rumus, maka kita harus mencari terlebih dahulu XI min X bar, karena sudah kita hitung sebelumnya. Tinggal kita masukkan XI min X barnya setiap masing-masing kelas. Jadi sama dengan XI dikurang X bar atau mean yang sudah kita hitung. Lakukan untuk setiap masing-masing kelas. Nah, jika sudah semua, kita lihat lagi rumusnya. Apa yang harus kita cari ialah F dikali dalam kurung XI min X bar. Jadi F, kita buat lagi tabel untuk mencari ini untuk setiap kelas. Jadi XI min X bar kelas dikali dengan frekuensi kelasnya itu sendiri. Jadi caranya F dikali XI min X bar. Lakukan untuk setiap kelas sampai bawah. Dan jika sudah, maka kita tinggal menjumlahkan tabel yang ini. Karena di simpangan rata-rata min masih dianggap dengan plus, jadi saya menghitung tidak menggunakan minnya. Jadi saya menganggap ini plus, kemudian saya jumlahkan semuanya. Hasilnya ialah 171,4 untuk sigma F XI min X bar. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus SR, berarti sigma F XI min X bar dibagi dengan sigma F, yaitu 120. Hasil dari simpangan rata-rata ialah 1,28333. Selanjutnya saya akan menghitung simpangan bakunya. Rumus simpangan baku ialah kuadrat dari sigma Fi dalam kurung XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F.
melihat dari rumus, yang perlu kita cari adalah xi min x bar pangkat 2. Kita buat kolom baru lagi, xi min x pangkat 2. Dan caranya tinggal mempangkatkan xi min x bar yang kita cari tadi pada setiap masing-masing kelas. Jadi ini pangkatkan, hasilnya 9,81, lakukan untuk setiap masing-masing kelas, dipangkatkan 2. Nah, kemudian kita cari lagi untuk f xi min x bar pangkat 2. F xi min x bar pangkat 2. Sama seperti cara sebelumnya, untuk tabel yang ini kita akan mengkalikan frekuensi masing-masing kelas dengan xi min x bar pangkat 2. Jika sudah, maka kita jumlahkan lagi dari kelas paling atas ke yang paling bawah. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Untuk akar kuadrat di Excel kita masukkan rumus SQRT. Berarti SQRT ini merupakan akar kuadrat dari sigma f xi min x bar, yaitu ini. Kita klik, kemudian dibagi dengan sigma f, yaitu 120. Hasilnya untuk standar baku ialah 1,62882. Lanjut untuk mencari varians atau variasi. Rumus variasi ialah sigma fi dalam kurung xi min x bar pangkat 2 dibagi n. Jadi rumusnya sama seperti standar baku, hanya tidak di akar kuadrat saja. Jadi langsung dibagi untuk variasi ini. Jadi hanya tinggal membagi sigma fi min x bar pangkat 2 bagi dengan n 120. Hasilnya ialah 2,653056 untuk variasi. Terus saya akan lanjut ke Skowness, kemudian nanti yang terakhir kurtosis. Untuk rumus Skowness ialah 1/ns pangkat 3 sigma fi dalam kurung mi min x bar pangkat 3. Yang perlu kita cari untuk melihat dari rumus ini ialah S pangkat 3. S pangkat 3 ialah simpangan baku yang dipangkatkan 3. S3 berarti simpangan baku ini kita pangkat menjadi 3. Ini untuk S3 sudah ketemu. Terus kemudian kita cari lagi xi min x bar pangkat 3. Buat tabel yang baru untuk xi min x bar pangkat 3. Caranya sama untuk mempangkatkan yang ini, tapi dipangkatkan dengan 3. Lagi untuk setiap kelas. Jika sudah semua, maka kita cari lagi fi dalam kurung xi min x bar pangkat 3.
di tabel sampingnya XI min X bar pangkat 3. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita kalikan frekuensi masing-masing kelas dengan XI min X bar yang tadi kita hitung. Dan ini kalikan. Hati-hati jangan sampai salah menginput. Jika sudah, maka kita akan menghitung sigma dari Fi XI min X bar pangkat 3. Kita jumlahkan. Karena untuk kurtosis min tetap min, maka saya langsung menjumlahkan saja dari atas sampai bawah. Hasilnya adalah min 151,381 untuk sigma Fi XI min X bar pangkat 3. Nah, jika semua sudah, maka kita masukkan ke rumus Scones. Jadi kita masukkan yaitu sigma Fi XI min X bar pangkat 3 yaitu min 151,381. Kemudian kita bagi N kali S pangkat 3. N nya yaitu 120, kita kali dengan S pangkat 3. Ini jangan lupa ya, jangan sampai keliru. Hasilnya ialah min 0,29192 untuk Scones. Nah, sekarang baru kita mencari kurtosis. Rumus kurtosis data kelompok ialah 1/n sigma F dalam kurung SI min X bar pangkat 4 per S pangkat 4. Nah, ini S pangkat 4-nya berarti tinggal standar baku kita pangkatkan menjadi 4. Nah, hasilnya untuk S4-nya 7,038. Lalu kita cari lagi untuk XI min X bar pangkat 4-nya. Bikin tabel baru. Sama seperti sebelumnya, kita mempangkatkan kolom yang ini, tapi dipangkatkan ke 4 ya, untuk masing-masing kolom, untuk masing-masing kelas pangkatkan menjadi 4. Terus kita cari lagi Fi XI min X bar pangkat 4. Berarti kita mengkalikan frekuensi setiap kelas dengan XI min X bar pangkat 4 setiap kelas. Ini dikali dengan ini. Selanjutnya juga sama, kalikan setiap frekuensi dengan XI min X bar pangkat 4 kelasnya sendiri. Jika sudah semua, kita akan jumlahkan lagi dari kelas yang paling atas sampai bawah. Hasilnya 1599,115 untuk sigma F XI min X bar pangkat 4. Jadi kita masukkan ke rumus kurtosis, yaitu sigma F XI min X bar pangkat 4 dibagi dengan N yaitu 120
kemudian dibagi lagi dengan S pangkat 4. Hasilnya ialah 1,89324 untuk kurtosis. Nah, untuk menentukan golongan skewness dan kurtosisnya, kita lihat dulu gambar kurva ini. Nah, untuk menentukan skewness, karena skewnessnya hasilnya min 0,29, berarti skewnessnya ialah negatif dan kurvanya condong ke kanan. Jika skewnessnya negatif, maka kurva condong ke kanan, berarti skewness ini negatif menceng ke kanan. Lalu untuk kurtosis, karena hasil kurtosisnya ialah 1,89, dimana itu merupakan di bawah 3, berarti kurvanya ialah yang paling datar, yaitu platykurtic. Karena hasilnya di bawah 3, kalau di bawah 3 merupakan platykurtic, kalau sama dengan 3 berarti mesokurtic, kalau lebih dari 3 berarti leptokurtic, yang paling lancip. Nah, jika sudah menentukan ini, sudah selesai. Sekarang saya akan mencari frekuensi kumulatif. Lebih dari dan frekuensi kumulatif kurang dari. Saya akan copy soalnya. Frekuensi kumulatif ialah frekuensi yang dijumlahkan ya, untuk yang frekuensi lebih darinya berarti kita jumlahkan masing-masing frekuensi. Setiap kelas kita jumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi untuk kelas kedua berarti frekuensi kelas jumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Ya, hasilnya berarti 12. Lakukan lagi untuk frekuensi kelas dijumlahkan dengan frekuensi sebelum kelas. Jika hasil frekuensi di kelas paling akhir sama dengan total frekuensi, berarti perhitungannya benar. Terus kita lanjut untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, caranya itu dibalik. Kita mulai dari 120, kita mulai dari jumlah frekuensinya 120. Kemudian untuk menentukan frekuensi di kelas selanjutnya, caranya dengan mengurangi frekuensi di kelas sebelumnya, yaitu 120 dikurang dengan 5, hasilnya 115 untuk di kelas kedua. Berarti lakukan sama seperti yang di atas. Nah, jika hasil akhirnya sama dengan frekuensi aslinya, maka perhitungannya benar. Nah, sekian dari UTS statistik saya, semua sudah saya kerjakan. Bila ada kekurangan atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.